sidang vonis Hasto yang sampai saat ini masih berlangsung ya guys. Masih berlangsung ternyata. Karena baru saja dimulai sidangnya tuh jam 2 siang tadi ya, kurang lebih sekitar jam 2 siang lama juga nih, juga. jam 2 udah mau jam 4:30 tapi masih belum kelar ya pembacaannya. Karena dibacain dalam 17 bahasa yang berbeda. Banyak ya. Dan bahasa Indonesia terakhir. Nih penampakan sidangnya hari ini. Ya ampun, we are so unserious to talk about this. Tapi tadi berita terkininya adalah Majelis Hakim sudah mengatakan bahwa si Pak Hasto ini tidak terbukti gitu menghalangi, merintangi penyidikan. Cuma memang berbagai catatan tuh masih dibaca ini sama hakim saat ini ya. Betul, karena terakhir pada sidang 14 Juli ada tuntutan untuk Hasto yaitu adalah hingga 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah gitu pada 14 Juli lalu gitu ya. Ini gimana nih caranya? Yang pasti kalau jaksa pada saat itu meyakini bahwa Hasto ini bersama dengan ex-kader PDIP Saiful Bahri, pengacaranya juga Doni Tri Istiqomah serta Harun Masiku melakukan kerjasama dalam kasus suap PAW untuk anggota DPR gitu. Pada saat itu juga jaksa masih meyakini Hasto, Harun dan juga Saiful dan Doni memberikan suap untuk pengurusan PAW untuk Harun ke ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan ya. Pemberian senilai 600 juta secara bertahap gitu. True. Nah, Hasto juga ini resmi menjadi tersangka KPK sejak Desember tahun lalu ya. Wah ini gue ingat nih waktu itu masih di Pekanbaru waktu itu. Terus habis itu ada dapat breaking, ternyata Hasto ditetapkan jadi tersangka dan ditahan gitu. Kayak orang-orang rumah gue tuh kayak, ih Hasto ditangkap. Gue apaan sih, so kenal deh. Suka begitu, suka euforia FOMO terhadap isu-isu nasional. Iya. Tapi juga kayak kadang-kadang suka, Raisa juga ngeluarin album baru. Keren. Jadi emang semua mau politik, showbiz, ya kan. Pokoknya harus update ya. Harus update. Dan emang reaksinya gitu ya. Gak percuma anaknya kerja di Detikcom memang. Baik. Nah sekarang Hakim Ketua sudah mulai membaca, tapi yang pasti kita mau kabarin lagi Detikers kronologi dari setelah ditetapkan tersangka nih pada akhir 2024 kemarin. Hasto dijerat dengan 2 pasal sekaligus oleh KPK, yaitu sebagai tersangka pemberi suap bersama Harun Masiku serta tersangka perintangan penyidikan atas perannya dalam menghalangi pencarian Harun yang masih buron sampai saat ini. Tapi padahal ternyata disembunyikan di kosan kamu ya Kak? Enggak, itu tadi kita bercanda ya. Takutnya nih ada yang bilang, ternyata. Tapi Hasto melakukan upaya hukum, benar-benar unserius ya kita membacakan ini. Ya biar nggak tegang-tegang banget Detikers, setegang apa yang terjadi di persidangan saat ini. Tapi Hasto melakukan upaya hukum untuk melepas status tersangkanya tersebut. Jadi dia mengajukan pra-peradilan 2 kali kalau nggak salah pra-peradilan yang dilakukan oleh Hasto. Tapi upaya Hasto ini juga akhirnya kandas setelah pra-peradilannya juga akhirnya tidak diterima oleh hakim. Dan setelah melakukan lagi pra-peradilan di tanggal 17 Februari 2025, kemudian Hasto resmi jadi tersangka KPK dan sampai saat ini akan kita nantikan bagaimana vonis menetapkan Hasto ini apakah memang akan dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa dan seperti apa hukuman yang ditentukan oleh para hakim gitu ya. Betul. Jadi ini hingga saat ini Detikers, info yang kami terima masih berlangsung juga persidangannya. Ya. Belum, tapi tadi udah ada putusan ya Kak? Yang pasti Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sudah menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti merintangi penyidikan. Meski sampai saat ini masih dibacakan gitu ya, hingga nanti akan dibacakan vonisnya. Tapi yang pasti Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan terkait kasus suap pengurusan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR Harun Masiku. Kita akan saksikan langsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Detikers untuk menyaksikan jalannya persidangan. Silakan.
Pade, itu aku buka Pade. Jalan Pade. We are back, Detikers. Anyway, persidangan ternyata sudah dibacakan oleh hakim ketua ya tadi bahwa ternyata Hasto divonis 3,5 tahun penjara. Gimana menurut kamu nih, tetangga Tugu? Iya, hakim menyatakan Hasto tidak terbukti merintangi penyidikan KPK soal Harun Masiku, tapi hakim juga sudah memberikan putusan vonis bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto harus dihukum 3,5 tahun penjara, Detikers. Dan Hasto juga dibebankan membayar 250 juta rupiah. Jika tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 3 bulan katanya. Kita ulangi kembali ya, Detikers ya. Hakim menyatakan Hasto terbukti bersalah memberi suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan pergantian antara waktu anggota DPR periode 2019-2024 untuk Harun Masiku. Jadi yang terbuktinya adalah tuntutan soal pemberian suap ya, tapi untuk pengadangan perintangan penyidikan itu tidak terbukti. Dan akhirnya Hasto dinyatakan bersalah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tipikor Jangto pasal 55 ayat 1 KUHP, Jangto pasal 64 ayat 1 KUHP, dan terbukti tapi tidak terbukti melakukan perbuatan merintangi penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor gitu ya. Jadi hakim menyatakan tak ada hal pemaaf dan pembenar dalam kasus suap. Dan hakim menyatakan Hasto harus dijatuhi hukuman atas perbuatannya dalam kasus suap. Jadi udah ya 3,5 tahun. 3,5 tahun dan juga 250 juta. Untuk akses dari apa yang terjadi pada putusan hakim hari ini nanti akan kita bahas lebih lanjut mungkin di hari Senin atau nanti akan ada respons dari para pelaku persidangan gitu ya, baik dari Hastonya sendiri atau mungkin dari pengacara atau dari hakim atau dari jaksa nanti akan memberikan keterangan. Yang pasti informasi terkininya yang bisa kita sampaikan itu tadi Detikers, dan persidangan telah selesai begitu ya. Dan kita akan kembali mendengarkan apa yang terjadi di persidangan sore hari ini. Kita langsung menuju ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurangan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah jadi terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti dari nomor 1 sampai 205 digunakan dalam perkara atas nama terhadap Harun Masiku kecuali 1 buah buku warna hitam bertuliskan Kompas, 1 buku warna hitam bertuliskan Erika E156 personal notebook, 1 notebook warna merah putih bertuliskan PD Perjuangkan dikembalikan kepada terdakwa. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp7.500. Demikian diputus dalam sidang perumusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 21 Juli 2025 oleh Rosramanto SHMH selaku Hakim Ketua, Sunoto SHMH dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. Sigit Herman Binaji SHMH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 25 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Panitia Pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi dengan para penasihat hukumnya. Demikian putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim. Atas putusan ini saudara terdakwa mempunyai hak 1. Menerima putusan, 2. Menolak dengan mengajukan upaya hukum, 3. Berpikir pada waktu 7 hari. Apabila tidak menentukan sikap dalam 7 hari, dianggap menerima putusan. Ketentuan yang sama berlaku juga untuk penuntut umum. Dengan berakhirnya pembacaan putusan ini, maka kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah selesai. Dengan demikian sidang nyatakan ditutup.
Oke, itu tadi dia ya, barusan banget ya putusan dari hakim juga sudah ditetapkan kepada Hasto. Ya, sudah dibacakan 3,5 tahun penjara. Belum tahu tapi apakah Hasto mengajukan banding atau enggak? Apa boleh nggak ya diajukan banding? Masih boleh nggak ya? Masih dong harusnya, kan ini baru putusan vonis pertama ya. Oke, kita tinggalkan Hasto Kristianto, Detikers. Kita akan update nanti secara berkala ya bagaimana kelanjutan dari kasus ini setelah dinyatakan vonis 3,5 tahun penjara untuk Hasto Kristianto selaku saat ini masih sebagai sekjen PDIP ya, belum diganti. Walaupun kemarin sudah kongres padahal. Betul. Apakah akan biasa dengan menjadi lawyer yang akan membela pihak-pihak yang menjadi korban ketidakadilan dari kekuasaan khususnya wong cilik. Karena itulah terhadap putusan tadi, ya saya terima dalam konteks bahwa ini adalah ketidakadilan. Bahwa tema menggugat keadilan itu akan selalu relevan. Apalagi ini berkaitan juga dengan agenda konsolidasi partai. Sejak awal dikatakan bahwa ada yang mau mengganggu Kongres PDI Perjuangan. Mau mengawut-awut Kongres PDI Perjuangan. Karena itulah pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penasihat hukum yang tadi juga analisis sementara ini logika hukumnya tidak cukup kuat. Sehingga tentu saja kami harus mempertimbangkan secara jernih setelah kami menerima putusannya. Kemudian kami akan mempertimbangkan dengan cara yang seksama dan kemudian dengan fakta-fakta hukum untuk terus berjuang di dalam menggugat keadilan itu. Nah, kepada seluruh simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan, kami mengucapkan terima kasih. Sejak awal proses ini, ketika bulan Januari 2020 terjadi OTT, itu sudah ada motif politik. Saat itu headline-nya di salah satu majalah yang terkenal, operasi yang gagal. Karena mengapa gagal? Karena yang ditarget adalah saya. Jadi itu di dalam headline salah satu majalah nasional itu menulisnya operasi yang gagal. Karena itulah kepada simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan khususnya dari DPP, DPD, DPC, dan seluruh anak ranting PAC hingga Repdem dan Satgas Partai, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Dengan putusan ini kepala saya tegak karena kita terus akan melawan berbagai ketidakadilan itu. Kita akan menggugat keadilan agar cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia betul-betul dapat terwujud. Jadi maju tak gentar, kita tidak boleh menyerah, dan saya akan gunakan setiap waktu, setiap detik sebagai karunia Tuhan di dalam memperjuangkan keadilan bersama dengan seluruh komponen masyarakat yang lain. Karena kasus yang dikaitkan dengan saya, teman-teman pers, rakyat Indonesia boleh melihat putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020, hal-hal terkait dengan dana 800 juta, 50 juta, 400 juta, semuanya sudah clear dan tidak ada kaitan dengan saya, apalagi ada suatu motif. Buat apa? Keuntungan apa yang saya peroleh dengan memberikan suatu dana? Maka catatan di dalam persidangan ini, dalam pledoi kami bahwa Saiful Bahri saat itu juga mendapatkan intimidasi karena ketika dia diperiksa sebagai saksi dalam situasi dia tersangka kasus akibat penggeledahan, ditemukan 2 senjata api di rumah mantan istrinya. Demikian pula Wahyu Setiawan juga ditekan, diancam TPPU, tindak pidana pencucian uang. Saudara Hasyim Asyari juga diancam berkaitan dengan sewa private jet. Fakta-fakta itu ternyata tidak menjadi pertimbangan. Namun sebagai proses hukum kami hormati, tetapi keadilan tidak akan pernah lari dari setiap upaya untuk memperjuangkannya. Terima kasih, dan selanjutnya dari penasihat hukum kami persilakan. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, maju dan gentar membela keadilan. Oke, saudara-saudara sekalian, menyambung Mas Hasto, saya ingin menambah saja. Pertama, saya
hanya ingin mengatakan bahwa saya punya mixed feeling. Kenapa saya katakan mixed feeling? Kenapa ada dakwaan pertama mengenai obstruction of justice? Itu kita melihat legal reasoning, nalar hukum yang cukup bagus dari majelis hakim, dan saya mengapresiasi pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis hakim sejauh mengenai obstruction of justice. Kenapa? Karena memang sejak awal kami dari tim kuasa hukum tidak melihat ada alasan-alasan hukum apapun untuk mendakwa Saudara Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice. Jadi ini satu presiden yang bagus, ya, satu legal reasoning yang bagus yang kita harus pertahankan. Dan kalau sebelumnya kita sangat pesimis, sangat skeptis melihat legal reasoning atau nalar hukum dari majelis hakim, kali ini kita melihat ada titik, ya, nokta harapan bahwa legal reasoning itu bisa kita dapatkan kalau kita berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan serius untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, next feeling saya adalah dalam dakwaan kedua tindak pidana suap pasal 5 Undang-Undang Tipikor. Saya berkali-kali mengatakan kita menegakkan benang basah. Kita menghidupkan kasus yang sudah inkrah, yang sudah malam. Ini sebetulnya upaya hukumnya kan sudah ada. Upaya hukumnya itu kan sudah ada, banding, kasasi, tinjauan kembali, itu upaya hukum yang dilakukan untuk hukum kita. Tapi ini kan satu proses apa yang disebut dalam sistem hukum di Amerika, retrial. Retrial yang menurut saya, ya, itu sangat-sangat tidak bisa diterapkan dalam kasus ini. Locus delicti-nya kita tahu tahun berapa, tempus delicti-nya juga, ya. Dan ini rekonstruksi yang menurut saya salah kaprah yang dipaksakan terhadap Saudara Hasto Kristianto, dan ini berbahaya bagi penegakan hukum di Indonesia ke depan. Yang ketiga, saya mengapresiasi pertimbangan yang cukup memadai untuk amicus curiae yang diberikan oleh majelis. Pada sidang Mahkamah Konstitusi, amicus curiae juga dilakukan, tapi mendapat sedikit pertimbangan dari majelis hakim di Mahkamah Konstitusi. Tapi dalam hal ini menurut saya cukup memadai, dan saya ingin menggalakkan amicus curiae ini pada sidang-sidang berikutnya. Nah, yang paling penting hanya mengenai obstruction of justice yang sebetulnya disebut sebagai self-incrimination dalam sistem hukum pidana. Self-incrimination itu tidak diperbolehkan. Itu asas hukum yang universal. Kita tidak boleh mendakwa diri kita sendiri atau menyalahkan diri kita sendiri. Ya, tadi disebut oleh majelis hakim itu asas maslahatin nemo tenetur se ipsum accusare. Kita tidak boleh, ya, melakukan, ya, dakwaan atau memberatkan, ya, untuk mengkriminalisasi diri kita sendiri. Nah, ini menurut saya, ya, satu hal yang sangat prinsipil yang menjadi dasar oleh majelis hakim untuk menyatakan tidak ada obstruction of justice yang dilakukan oleh Saudara Hasto Kristianto. Karena tidak mungkin Saudara Hasto Kristianto itu, ya, mengkriminalisasi dirinya. Ini by law itu tidak dimungkinkan. Di Amerika disebut Fifth Amendment, Amendment kelima. Kalau orang dituduh melakukan sesuatu dan akan diperiksa oleh Senat, oleh Kongres, oleh pengadilan, dia akan invoke the Fifth Amendment. Nah, ini yang dilakukan di sini. Dalam International Covenant on Civil and Political Rights, self-incrimination juga dilarang. Jadi ini menurut saya paling kuat sebagai dasar hukum untuk siapapun warga negara Indonesia untuk tidak dipaksa mengkriminalisasi dirinya atau menghukum atau mempidanakan dirinya. Jadi ini this is a good step, dan saya mengapresiasi itu, dan mungkin ini hanya beberapa tambahan untuk Mas Hasto. Mungkin Terima kasih. Saudara-saudara, ada satu hal saya kira yang harus mendapat perhatian betul dari kita terhadap hukum dengan perkaranya Mas Hasto. Ya, bagaimanapun juga sudah ada dua putusan yang secara terang mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan Mas Hasto di dalam urusan suap menyuap ini. Akan tetapi akibat adanya splitsing kasus, splitsing perkara, seolah-olah ini ada bukti baru,
yang bisa digunakan untuk menghukum orang. Ya, inilah yang sebenarnya menjadi salah satu keburukan dari praktek hukum kita. Seharusnya tidak ada splitsing perkara untuk perkara seperti ini, perkara yang mudah. Splitsing perkara itu umumnya dilakukan terhadap perkara-perkara yang sangat sulit dan sangat besar, terutama melibatkan organisasi-organisasi kejahatan, sehingga displitsing. Orang saling bersaksi, ada saksi mahkota, ada saksi-saksi yang dilindungi. Nah, dalam perkara ini, ya, displit memang, tetapi tidak hak dari saksi mahkota itu tidak diberikan. Ini hanya sekedar digunakan untuk menghukum semua orang. Ya, jadi bukan untuk mencari keadilan bagi orang-orang tertentu. Nah, inilah yang harus kita sesalkan. Dan akibatnya sekarang ini terjadi perbedaan fakta, terjadi perbedaan pertimbangan dalam perkaranya Pak Hasto dan dalam perkaranya Wahyu Setiawan dan Tio beserta Saiful Bahri. Ya, terutama menyangkut uang 400 juta rupiah. Saya kira itu dari saya sebagai tambahannya. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak. Persidangan hari ini membuktikan bahwa ini adalah pesanan politik. Teman-teman, yang kami soroti adalah persidangan yang katanya ini sidang terbuka. Tapi kawan-kawan bisa melihat di mana ketua majelis dari awal persidangan sampai akhir memakai masker. Ini menjadi pertanyaan buat kita. Yang kedua, ketika seorang penyidik itu dihadirkan di dalam persidangan, walaupun tadi dalam pertimbangan, walaupun kriteria seorang penyidik bukanlah sebagai keluarga seperti dibuat, tapi nalar hukum kita tidak bisa menerima. Bagaimana seseorang yang memeriksa saksi bukti yang dituangkan dalam BAP kemudian bercerita hasil pemeriksaan tersebut ini di luar nalar hukum kita, kawan-kawan. Siapapun tidak akan bisa menerima ini. Mau aktivis hukum, profesor hukum, tidak akan terima. Nah, inilah yang kami sebut bahwa kasus ini adalah kasus pesanan politik, teman-teman. Hari ini saja persidangan, banyak mahasiswa yang datang. Mohon maaf, bukan mahasiswa saya lihat. Itu seperti orang yang sengaja untuk didatangi untuk demo, untuk memaksa supaya pengadilan menjatuhkan vonis terhadap Mas Hasto Kristianto. Kawan-kawan, perjuangan ini belum selesai. Kami tim hukum melihat bahwa ada beberapa catatan yang menurut kami sangat tidak bisa diterima terkait dengan putusan 1828 sudah jelas bahwa uang suap itu dari Harun Masiku. Terhadap saksi yang melakukan cek, kita sudah periksa di persidangan, kita menanyakan uang tersebut dari Harun Masiku. Oleh sebab itu nanti upaya hukum nanti akan kita sampaikan beberapa hari kemudian. Selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua. Ada begitu banyak, tadi sambil menyimak pertimbangan yang disampaikan majelis hakim, kami mencatat begitu banyak catatan yang signifikan. Jadi begitu banyak catatan yang signifikan dari pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim tersebut. Nanti akan kami uraikan, namun terlebih dahulu secara profesional izinkan kami juga menyampaikan secara institusional kami menghargai institusi peradilan ini, kami menghargai pelaksanaan tugas dari majelis hakim yang sudah memeriksa sampai dengan memutus pada hari ini, sekitar 5 bulan persidangan berjalan. Dan secara institusional kami tentu juga menghargai pelaksanaan tugas dari para penuntut umum yang sudah berupaya membuktikan sampai dengan akhir hari persidangan ini. Lalu apa catatan krusial yang bisa kami sampaikan? Kami mencatat setidaknya ada 9 catatan krusial yang penting bagi penegakan hukum kita, satu. Dan yang kedua, penting sekali untuk dikoreksi ke depan agar tidak jatuh korban-korban berikutnya dalam sebuah proses peradilan tanpa dasar bukti yang kuat. Pertama, terkait dengan obstruction of justice, terkait dengan dakwaan yang pertama yaitu pasal 21, kami menghargai apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Misalnya ketika majelis hakim mengatakan mengadopsi argumentasi pembelaan yang sudah kami bangun dan kami sampaikan, yaitu pasal 21 itu adalah delik material. Kenapa ini penting?
agar tidak semua orang bisa dijerat dengan mudah dengan pasal 21 ini. Kalau pasal 21 itu delik material, maka wajib dibuktikan penyidikannya tidak jadi dilaksanakan, penyidikannya gagal dilaksanakan. Ini bagian yang krusial yang kami argumentasikan sejak awal, baik dari ahli, dari pendapat, sejumlah alat bukti, dari buku, dan juga dari argumentasi-argumentasi yuridis yang kami ucapkan. Pasal 21 atau obstruction of justice adalah delik material, akibatnya wajib dibuktikan. Dan tadi majelis hakim dengan baik memahami itu dan menuangkan dalam pertimbangan. Poin kedua adalah penegasan bahwa pasal 21 tidak termasuk pada tahap penyelidikan. Kita tahu Pak Hasto dituduh melakukan dua hal. Pertama, pada tanggal 8 Januari 2020, pada saat itu masih tahap penyelidikan. Dan undang-undang secara tegas mengatakan pasal ini hanya bisa digunakan di tahap penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan. Ini penegasan yang sangat bagus dan kami harap ini bisa jadi standing posisi dari institusi peradilan di Indonesia, karena jangan sampai kemudian pasal yang hanya mengatur sampai dengan penyidikan kemudian ditarik seperti karet sehingga menjadi pasal karet, ditarik pada tahap penyelidikan. Dan semoga ini juga menjadi inspirasi bagi proses-proses yang berjalan saat ini baik di institusi penegak hukum, di kepolisian, kejaksaan, ataupun di KPK. Poin berikutnya yang juga ditegaskan adalah azas non-self-incrimination. Dalam bahasa lain, secara sederhana hakim mengatakan seseorang itu punya hak untuk tidak dijerat atas pernyataan atau tindakannya sendiri. Dan itu bagian penting yang kami buktikan dalam nota pembelaan. Kami bersyukur majelis hakim mengafirmasi ini dan kemudian menuangkan dalam proses pertimbangan. Dan berikutnya, poin keempat yang juga paling krusial adalah majelis hakim sebenarnya mengakui ada sejumlah pelanggaran prinsip due process of law yang terjadi dalam proses penanganan perkara ini. Dan kami harap ini bisa menjadi masukan bagi kita bersama. Kenapa? Karena untuk mencapai sebuah peradilan yang fair dengan hasil yang betul-betul adil, prinsip due process of law ini tidak bisa dikesampingkan atas nama mencari kebenaran material. Karena di sanalah prinsip penghargaan hak asasi manusia secara seimbang antara penghargaan hak asasi manusia terhadap tersangka dan terdakwa dan kepentingan hukum negara melalui penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Harus seimbang, tidak bisa kemudian satu lebih berat dibanding yang lainnya. Nah, itu 4 catatan yang krusial saya pikir dan kami harap ini bisa jadi presiden yang bagus ke depan. Kemudian terkait dengan suap. Ada satu argumentasi yang sifatnya cukup mendasar dan fondasi dari argumentasi majelis hakim, yaitu yang mengatakan bahwa ada bukti baru dalam perkara ini. Sehingga majelis hakim tidak harus mengikuti perkara nomor 18 dan perkara nomor 28. Apa bukti baru yang disebut oleh majelis hakim tersebut? Bukti baru yang disebut majelis hakim adalah adanya komunikasi antara Pak Hasto dengan Saiful Bahri yang bicara tentang Pak Harun geser 850 dan dijawab untuk casing. Saya tidak tahu bagaimana cara majelis hakim mempertimbangkan dan mengatakan bahwa itu bukti baru. Hal itu secara jelas dan tegas sudah ada dalam bukti di perkara 18 dan 28 dan bahkan sudah dipertimbangkan dalam perkara 18 dan 28. Oleh karena itu, ini yang menjadi catatan krusial. Ada ketidakpastian hukum yang terjadi. Kenapa saya sebut ketidakpastian hukum? Karena ini adalah salah satu norma penting di konstitusi kita, bahwa wajib yang namanya kepastian hukum yang adil. Tidak cukup hanya adil, tapi ada kepastian hukum di sana. Kalau sebuah putusan itu bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya dalam sebuah perkara yang sama, maka ada yang namanya disharmonisasi dan ketidakpastian hukum. Ini tidak hanya berbahaya untuk perkara ini, tapi sangat berbahaya untuk penegakan hukum ke depan. Ketidakpastian hukum adalah salah satu kunci penting kalau kita bicara tentang penegakan hukum.
Poin berikutnya yang juga sangat krusial adalah, ini menyambung yang disampaikan oleh Pak Hasto, komunikasi yang terjadi di antara para bawahan melalui WA antara Saiful Bahri dan Doni, kemudian juga dengan Harun Masiku di sisi yang lain, itu kemudian dibuat seolah-olah semuanya di-approve atau disetujui atau berdasarkan arahan dari terdakwa atau Pak Hasto Kristianto. Padahal jelas sekali dalam proses persidangan, Saiful Bahri itu bilang dan mengakui bahwa Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah yang meng-create seluruh skenario suap terhadap KPU tanpa arahan dari Pak Hasto, tanpa perintah dari Pak Hasto, dan tanpa lapor ke Pak Hasto. Bagaimana mungkin kemudian kalau seorang atasan mengambil keputusan untuk hal tertentu tapi bawahannya bicara, tentu saja tidak semua tindakan bawahan itu bisa dikontrol, kemudian itu dipertanggungjawabkan seolah-olah itu semua adalah kesalahan atasan. Kami mencatat ini sebagai hal yang sangat krusial. Poin berikutnya yang juga kami catat adalah ada pembelokan fakta hukum yang sudah terungkap di proses persidangan, yaitu komunikasi soal dana penghijauan yang sebenarnya betul-betul ada dan betul-betul terjadi di PDI Perjuangan, itu justru dibelokkan seolah-olah selisih antara ketersediaan dana penghijauan 600 dan penggunaan 200 itu selisihnya nilainya sama dengan nilai yang 400. Dan yang lebih mendasar menurut kami adalah Majelis Hakim kami lihat tidak cukup konsisten untuk di satu sisi mengesampingkan keterangan Saiful Bahri dengan mengatakan Saiful Bahri dan Doni berada dalam keadaan yang tidak sepenuhnya bisa memberikan keterangan secara bebas, tapi di sisi lain ada keterangan-keterangan Saiful Bahri sepotong diambil hanya untuk menguatkan argumentasi tuduhan terhadap terdakwa. Kami mencatat ketidakkonsistenan dan ketidaksamaan perlakuan terhadap keterangan saksi ini akan menjadi poin yang akan kami bahas lebih lanjut lagi. Berikutnya, ada inkonsistensi. Di dakwaan pertama, di pasal 21, Majelis Hakim mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa adalah tindakan dalam kapasitas organisasi dan tindakan formil atau tindakan legal. Mengajukan judicial review, menyurati KPU, meminta fatwa, dan kemudian mengurus terkait dengan administrasi lainnya, itu adalah hal-hal yang legal. Tapi di dakwaan kedua itu seolah-olah dicampur adukan dengan pergerakan yang dilakukan oleh Saiful Bahri dan kawan-kawan. Padahal ini adalah dua hal yang terpisah. Sehingga kami tidak saja menemukan adanya inkonsistensi antara putusan ini dengan dua putusan sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap, kami juga menemukan inkonsistensi antara di bagian-bagian putusan ini sendiri, baik terkait dengan pertimbangan dakwaan pertama dan kedua, ataupun terkait dengan menempatkan saksi Saiful Bahri dan juga saksi Doni Tri Istiqomah dalam rangkaian pembuktian ini. Sehingga dari 9 catatan tersebut, kami menilai, terutama untuk suap yang terakhir, ada 5 poin, kami menilai ada persoalan serius dalam pertimbangan hukum ini. Meskipun sekali lagi kami tegaskan secara profesional, tentu kita wajib menghargai institusi peradilan ini. Saya pikir itu dulu, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sudah bisa tertawa lega. Karena penjelasan-penjelasan tadi sangat fundamental di dalam proses putusan di pengadilan. Ada pertanyaan? Jadi kami akan pelajari secara cermat putusannya setelah kami terima, kemudian kami akan tentukan langkah-langkah hukumnya. Tetapi dari penjelasan Prof. Todung, Pak Magdir, Roni, Bung Febri, dan juga saya tadi, sudah ada suatu argumentasi yang sangat kuat bahwa menggugat keadilan itu adalah tema sentral kita, seluruh anak bangsa. Karena itulah jalur hukum ini tetap kita tempuh, buat seluruh simpatisan anggota dan kader PD Perjuangan tetap tenang. Kami mengucapkan terima kasih juga atas dukungan amicus curiae dari para guru besar yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebut satu persatu.
itu sudah menjadi suatu kekuatan moral di dalam memperjuangkan keadilan ini, dan juga semangat itu akan terus menyala. Itu jawabannya. Makasih. Tadi menggarisbawahi yang soal Mas Hasto sempat menyebut motif politik soal vonis Mas Hasto dan masuk ke Pak Toblego kemarin itu kan berbau politis dan mau mengajak-ajak Kongres PDIP. Apakah ada hubungannya dengan nanti Pilpres 2029 bebas ke sana? Pilpres masih lama, ya. Mas, apakah bakal mundur dari sekjen kan sudah divonis kalau bersalah? Apakah langsung mundur dari sekjen? Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Sejak awal kan ada upaya untuk mengacak-acak partai PD Perjuangan. Maka tadi proses retrial yang disampaikan Prof. Todung tadi sangat relevan. Tentu saja sebagai kader PD Perjuangan ya kita prioritaskan kepentingan partai agar konsolidasi dapat berjalan dengan baik. Silakan yang lain. Ya cukup ya. Ya, makasih. Nanti ke Bu Ronil. Ya, mana rompinya?